Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sebagai umat muslim kita diwajibkan memenuhi semua rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di antaranya menunaikan ibadah haji bagi siapapun yang mampu. Ibadah haji seperti yang kita tahu adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Salah satu kegiatan haji ini adalah melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Terkait Ka'bah, ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui orang tentangnya. Apa saja itu? Simak ulasannya hingga akhir ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Ka'bah yang berasal dari bahasa Arab ini merupakan bait suci atau tempat beribadah kepada Allah SWT yang pertama kali didirikan di muka bumi sesuai dalam firman-Nya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96. Bentuk bangunan Ka'bah mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram Mekah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi kaum muslim dan merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat dalam sholat. Ka'bah juga merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi pada saat musim haji dan umroh. Hingga detik ini, bangunan yang sudah berdiri sejak Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail ini terawat sangat bagus dan setiap harinya dikunjungi oleh jutaan jamaah umroh serta setiap tahunnya oleh jutaan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Dalam salah satu surah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Ka'bah sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim, yakni surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ka'bah telah direkonstruksi beberapa kali. Ka'bah sudah ada sejak masa Nabi Adam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh, Ka'bah pun hancur. Hingga pada 1500 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kembali membangun Ka'bah tepat di atas bangunan Ka'bah yang telah lama hancur. Konstruksi bangunannya saat itu diambil dari bebatuan di Bukit Hiro, Kubais, dan tempat lainnya. Pembangunan itu tercatat selesai dengan panjang sekitar 13 meter dan dengan lebar mencapai sekitar 9 meter. Mayoritas sejarawan mengklaim bahwa Ka'bah telah direkonstruksi sekitar 12 kali. Renovasi terbaru terjadi pada tahun 1996 dengan menggunakan teknologi mutakhir agar kuat menahan bencana. Berubahnya warna kiswah. Kiswah adalah kain yang menyelimuti Ka'bah. Tradisi menutupi Ka'bah dengan kain kiswah ini dimulai sejak pemerintahan suku Jurhum. Dalam sejarah, kiswah yang pertama dibuat dari kain tenun dari Yaman justru berwarna merah dan berlajur-lajur. Sedangkan pada masa Khalifah Ma'mun ar-Rasyid, kiswah dibuat dengan warna dasar putih. Kiswah juga pernah dibuat berwarna kuning berdasarkan perintah Muhammad ibnu Sabaktatin. Dan kiswah juga pernah dibuat berwarna hijau atas perintah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbasiyah sekitar abad 16 Masehi. Dan akhirnya, dia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam hingga akhirnya diputuskan bahwa sebaiknya warna kiswah itu tetap dari waktu ke waktu, yaitu hitam. Hingga saat ini, meskipun kiswah diganti setiap tahun, tetapi warnanya selalu hitam. Bentuk Ka'bah yang berubah-ubah dan memiliki lebih dari satu pintu. Ka'bah awalnya berbentuk persegi panjang karena dahulunya Hijr Ismail berada di dalam Ka'bah. Setelah terjadinya kerusakan pada Ka'bah, kaum Quraisy sebagai pengelola Ka'bah membangun kembali tetapi tidak sama dengan bentuk Ka'bah yang semula. Karena kekurangan dana, akhirnya mereka hanya bisa membangun sampai bentuk kotak saja dan Hijr Ismail berada di luar Ka'bah. Bagian yang ditinggalkan saat ini disebut hatim yang ditandai dengan dinding kecil.
Dahulunya, Ka'bah memiliki 2 akses pintu untuk masuk dan keluar, dan di salah satu dindingnya terdapat 1 jendela. Namun saat ini, pintu Ka'bah hanya dibuat 1 pintu saja yang tidak menempel ke tanah dengan tingginya kurang lebih 1,5 meter dan tidak memiliki jendela. Hal ini bermaksud agar orang tidak masuk Ka'bah secara sembarangan. Isi Ka'bah. Selama ini, kita sering melihat Ka'bah dan videonya dari berbagai media. Bagi yang pernah berhaji atau berumroh, pasti pernah melihat Ka'bah secara langsung. Namun bagaimana dalamnya Ka'bah, tidak banyak yang tahu dan tidak sembarang orang bisa memasukinya. Ternyata, di dalamnya terdapat sebuah kotak putih berisi parfum yang terletak di antara 3 tiang utama yang terbuat dari kayu terbaik yang dilapisi dengan perak. Parfum ini nantinya akan dicampur dengan air zam-zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Selain itu, juga terdapat lantai berwarna putih yang panjang dan ukurannya berbeda dari yang lainnya. Inilah tempat di mana Rasulullah SAW sholat ketika pertama kali masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian, di atas lantai berwarna putih tadi, terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang dipahat di bagian dalam dinding Ka'bah. Lalu kita juga bisa melihat banyak sekali hiasan berisi parfum yang tergantung di dalam Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah dan raja-raja Islam sepanjang sejarah. Terakhir, terdapat pintu di bagian dalam Ka'bah sebagai akses untuk menuju langit-langit Ka'bah. Nah, itulah isi yang ada di dalam Ka'bah. Jadi, jika ada yang bilang di dalam Ka'bah ada minyak dan emas, berarti itu hanyalah hoax yang sengaja disebarkan untuk menjelekkan Islam. Hajar Aswad pernah pecah, hilang, dan dicuri. Pada tahun 1850 sebelum Masehi, Hajar Aswad pertama diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Batu tersebut diterima Nabi Ismail dari malaikat Jibril untuk menutup ruang kosong pada tembok Ka'bah. Lalu pada tahun 400 Masehi, Amr bin Harith bin Madad al-Jurhum memasukkan ke dalam sumur Zam-Zam bersama 2 patung emas kepala rusa. Peristiwa itu terjadi ketika Bani Bakar bin Abdi Manaf mengusir keturunan Jurhum dari wilayah Mekah. Namun pemendaman Hajar Aswad tidak bertahan lama karena seorang wanita dari Bani Khaza'ah memberitahu kepada kaumnya atas kejadian itu. Kemudian mereka meletakkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Selanjutnya, tahun 317 Hijriah, Abu Thahir al-Qurmuti menduduki Makkah dan mencopot Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Abu Thahir memerintahkan Ja'far bin Ilaj untuk mencopotnya setelah sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang sedang tawaf. Hingga tahun 339 Hijriah, Hajar Aswad berhasil dikembalikan ke tempatnya setelah 22 tahun Ka'bah kosong tanpa Hajar Aswad. Selain itu, pada tahun 363 Hijriah, Hajar Aswad dicangkul hingga berbekas oleh seorang laki dari Romawi. Kemudian tahun 413 Hijriah, Bani Fatimiyah mengutus Hakim al-Abidi untuk memukul Hajar Aswad dengan pedang dan pahat karena menganggap orang-orang telah menyembah Hajar Aswad. Kemudian tahun 1351 Hijriah, seorang laki-laki dari Afghanistan mencungkil pecahan Hajar Aswad dan mencuri potongan kain kiswah serta sepotong perak pada tangga Ka'bah. Lalu Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal As-Saud merekatkan kembali Hajar Aswad yang telah pecah dan memberinya lingkaran perak di sekelilingnya. Penjaga dan pemegang kunci Ka'bah. Selama lebih dari 16 abad bahkan sebelum Islam datang, anak cucu Qusay bin Kilab bin Mur'ah merupakan orang yang ditugaskan untuk merawat Ka'bah, termasuk yang menyimpan kuncinya. Memang pada saat itu Qusay menduduki jabatan Al-Sadanah, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pakaian dan kunci Ka'bah. Qusay menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abdul Aldar, lalu Abdul Abdar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Dan begitupun cucu-cucunya selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Pada zaman Rasulullah SAW, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Lalu Utsman bin Talha mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya Syaibah. Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu dari keturunan Bani Syaibah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah yang dapat Aprilia Channel sajikan tentang fakta menarik Ka'bah yang harus kita ketahui. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.